Sudah saya Oke. rekam, bisa dimulai. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Oke, tetap semangat ya. Oke, nanti kalau Bu Isna bilang semangat pagi, bilang pagi, gitu ya, yang kompak dan semangat. Siap. Oke, itu menandakan kalian siap dalam pembelajaran hari ini. Oke, semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, langsung saja ya, Ibu mulai untuk pembelajaran hari ini. Sebelumnya untuk ketua kelas, Reza boleh membantu Ibu untuk mempersiapkan teman-teman berdoa dulu. Silakan. Baik Ibu, terima kasih waktunya Ibu. Sebelum melaksanakan pembelajaran, teman-teman mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing supaya pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Ibu. Ya, baik, terima kasih Reza. Oke, sudah siap ya untuk pelajaran hari ini. Bagaimana kabar kalian? Sehat selalu. Harapan Ibu semuanya tetap semangat. Oke. Sehat. Oke, ini mereview pembelajaran atau materi yang kemarin. Masih ada yang ingat materi apa yang sudah kita pelajari pada minggu lalu? Renang, Bu. Andreas, kamu tidak masuk ya minggu lalu. Kebugaran, Bu. Siap. Kebugaran. Bagus. Oke, kebugaran jasmani. Ya, materi kita sebelumnya yaitu kebugaran jasmani. Ini mereview sedikit saja untuk materi yang lalu, kebugaran jasmani. Ini nanti berkaitan, ada kaitannya dengan materi hari ini. Nah, kebugaran jasmani itu sendiri, apalagi di masa kita pandemi, mungkin hari ini kita belum bisa bertatap muka, masih daring, nggih. Jadi harapan Ibu kalian tetap jaga kesehatan, jaga kondisi, tetap olahraga yang rutin. Nah, karena apa? Dari kata bugar ataupun dari pembelajaran yang kemarin sudah Ibu sampaikan bahwa dalam tubuh yang sehat itu belum tentu artinya bugar. Dalam arti gini, ketika kalian sudah badan kalian bugar, itu sudah tentu badan kalian sehat. Jadi perlu diketahui ya, mungkin sedikit mereview ulang materi yang kemarin. Oke, untuk sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu mau kesepakatan kita untuk pembelajaran hari ini. Yang pertama yaitu silakan nanti semuanya harap on cam dalam pembelajaran ini. Terus untuk yang kedua, jika memang kalian mau ke kamar mandi atau mungkin ke belakang atau kemana dan sebagainya meninggalkan pembelajaran ini, silakan izin terlebih dahulu. Untuk yang ketiga, pembelajaran ini tolong diikuti dengan tertib karena hanya 30 menit. Jadi nanti biar semuanya bisa berjalan sesuai dengan rencana. Oke, mungkin itu saja dulu yang bisa Ibu sampaikan untuk mengawali pembelajaran hari ini. Untuk yang selanjutnya, nah, materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu adalah pergaulan sehat. Oke. Sebelum Ibu masuk ke materi ya, Ibu bagi kelompok dulu karena Ibu sudah punya data kalian, tempat tinggal kalian dari wali kelas, dari Pak Andi. Ibu Isna membentuk kelompok berdasarkan dengan tempat tinggal kalian yang dekat. Jadi nanti kaitannya dengan tugas kelompok ataupun nanti diskusi itu biar lebih enak karena kita masih dengan suasana COVID atau pandemi, jadi tidak meribetkan kalian atau mungkin ada alasan nanti seperti apa rumahnya jauh, kondisinya dan sebagainya. Oke, untuk kelompok pertama silakan ditulis ya masing-masing kelompok. Untuk kelompok 1 itu ada Hilman Saribul Reza
dan kelompok 2 itu Maulana, Denika Adit, kelompok 3 itu Lutfi, Layong Dwi, kelompok 4 itu Andreas dan Dodi. Nggak apa-apa ya, Andreas dan Dodi 2 anak, karena memang rumahnya yang dekat hanya kalian berdua. Siap, Bu, siap. Oke, saya lanjut. Nah, ini mari kita terapkan pergaulan sehat. Ada yang tahu apa itu pergaulan? Pergaulan sendiri ya. Pergaulan itu apa? Ada yang tahu? Mungkin masing-masing kelompok atau siapa ini, jika ada yang menjawab, akan saya kasih nilai plus atau tambahan untuk keaktifan kalian. Saya, Bu. Saya, Bu. Ya, Saya, Bu. silakan. Pergaulan itu pergaulan itu artinya berinteraksi, Bu, satu sama lain, Bu. Jadi melibatkan 2 orang, Bu, atau lebih. Ya, mungkin ada lagi? Saya, Bu. Ya, silakan Andreas. Hubungan antar manusia yang memiliki visi misi yang sama. Oke, ada lagi? Saya, Bu. Ya, Sariful, silakan. Menurut saya pergaulan itu merupakan proses interaksi, Bu, yang dilakukan oleh anggota individu ataupun kelompok, Bu. Oke, dari 3 jawaban yang diberikan temanmu itu sudah menjadi gambaran. Kuncinya di sini adalah interaksi. Berarti ketika ada interaksi itu ada komunikasi atau ada hubungan, dalam arti ada hubungan antar kelompok atau antar teman atau mungkin lebih dari 2 orang. Benar yang sudah dikatakan Reza, Andreas, Saripul. Oke, harapan Ibu nanti semuanya aktif ya. Jadi gantian biar semuanya dapat nilai. Oke. Siap, Bu. Selanjutnya. Nah, yang sudah disampaikan teman kalian tadi mungkin bisa disimpulkan poinnya. Itu pergaulan merupakan proses interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu. Dapat juga oleh individu dengan kelompok. Nah, ini ya garis besar yang disampaikan oleh Reza, Saripul, dan Andreas tadi. Oke, untuk selanjutnya silakan dibaca Hilman. Hilman. Iya, Bu, PPT-nya belum jalan, Bu. Masih Oh, iya. di slide 1, Bu. PPT-nya belum sarapan itu, Bu. Oh iya. Coba stop share dulu, Bu. Sudah. Belum jalan. Keluar, Bu, PPT-nya. Keluar, Bu. Screen-nya hilang, Bu Isna. Belum muncul. Ini mau mulai lagi. Masih proses. Bu, dah. Oke, sudah muncul belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Yes. Ya, Bu. Silakan Hilman dibaca Oh ya. ya, pergaulan mempunyai pengaruh yang besar dalam pembentukan kepribadian seseorang individu. Pergaulan yang ia lakukan itu akan mencerminkan kepribadiannya, baik pergaulan yang positif maupun pergaulan yang negatif. Sampun, Bu. Oke. Ya, dari sini mungkin Ibu jelaskan sedikit ya, kenapa kok garis besarnya di sini kepribadian. Nah, secara tidak langsung ketika kita sudah, jangankan usia remaja seperti kalian ya, ketika kita sudah masuk atau mengenal lingkungan sosial, dalam arti mungkin ketika kalian TK, SD, SMP, lingkungan itu akan sangat berpengaruh. Dari ketika kita lahir itu kan kita interaksi dengan keluarga saja. Nah, mungkin ketika kita sudah masuk ke dunia
sekolah, katakan ketika TK, SD, SMP. Nah, kepribadian itu akan berubah dengan dampak atau pengaruh dari lingkungan sekitar kita, termasuk cara pergaulan, cara bicara, bahkan sampai dengan cara berpakaian. Ya, Pak, tidak menyadari ataupun tidak, saya rasa kalian sudah berpikir, oh iya, ternyata benar. Jadi ketika kalian sudah menginjak atau masuk ke dunia lingkungan luar, dalam arti bukan keluarga ya, itu pasti pergaulan itu mempunyai pengaruh yang besar. Oke, penjelasannya seperti itu. Untuk yang selanjutnya, nih, apa bentuk-bentuk pergaulan yang dapat kita lakukan? Oke, Ibu mau masing-masing satu kelompok itu memberikan contoh satu saja. Ini mengarah ke pergaulan yang sehat ya. Contoh atau mungkin bentuk gambaran pergaulan sehat. Oke, silakan kelompok satu dulu. Hilman, Saribul, Reza, karena tadi Saribul sama Reza sudah angkat tangan ya. Ibu mau Hilman, coba kasih contoh yang masuk pergaulan sehat itu apa? Ikut organisasi, Bu. Ya, siap. Bagus, itu ketika kita di sekolah. Oke, kelompok 2, Maulana, Denika, Adit, silakan. Salah satu siapa? Contoh pergaulan sehat yang ada di sekitar kalian atau mungkin lingkungan sekolah. Yang Ikut. positif. Saya, Bu. Ya, Bu. Mengikuti kerja bakti, Bu. oke. Di kampung. Ya, oke. Lanjut kelompok 3, Lutfi, Layong, Dwi. Tadi Lutfi sudah, Ibu mau Layong atau Dwi, silakan. Baik, Bu. Ya Bu, saya menjawab Bu. Silakan. Ya, Dwi, silakan. Mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah Bu, biar Ya, nambah bagus. itu. Oke. Untuk kelompok 4, karena tadi Andrea sudah, Dodi, yuk, mana suaranya ini? Contoh pergaulan sehat di lingkungan sekitar atau sekolah atau mungkin tempat Mengikuti tinggal kamu. kegiatan olahraga di sekolah, Bu. Oke, mungkin sama halnya dengan ekstra ataupun mungkin ikut kegiatan yang lain deh. Oke, dari contoh keempat yang diberikan teman kalian itu sudah merupakan bentuk-bentuk pergaulan sehat yang ada di sekitar kalian atau sekitar kita. Oke, bagus. Nah, ini beberapa contoh itu juga masuk bentuk kelompok belajar atau mungkin kita diskusi, termasuk nanti setelah ini kalian ada tugas itu juga masuk ke dalam contoh pergaulan sehat. Oke, selanjutnya mengikuti aktivitas pengembangan diri. Boleh salah satunya teman kalian tadi mencontohkan, menyebutkan ekstrakurikuler. Apapun itu olahraga, pramuka, atau mungkin tari, dan sebagainya. Ketiga, mengikuti aktivitas keagamaan, baik di sekolah ataupun di lingkungan masyarakat. Nah, ini ciri-ciri pergaulan yang sehat. Ibu mau suaranya Layong. Yuk, Layong dibaca. Oke, siap, Bu. Ciri-ciri pergaulan yang sehat. 1. Berakhlak mulia. 2. Senantiasa memiliki prasangka baik. 3. Pemaaf. 4. Jauh dari rasa iri dan dengki. 5. Memiliki sifat malu dan berusaha menepati janji serta sopan dalam bertutur kata. 6. Selalu senyum dan mengucap salam ketika bertemu. 7. Selalu mengingat pada kebaikan. 8. Mengunjungi teman yang sedang terkena musibah. 9. Membantu teman yang kesusahan. 10. Memberi nasihat baik dan tidak membicarakan aib teman atau saudaranya. Terima kasih, Bu. Oke, siap. Terima kasih, Layong. Nah, dari ke-10 ciri-ciri pergaulan sehat ini bisa kalian amati atau mungkin kalian lihat pada lingkungan sekitar. Jadi mungkin poin-poinnya itu garis besarnya ini. Jadi Ibu mau kalian contoh yang sederhana saja. Atau mungkin sama dengan keadaan kita sekarang di kurikulum Merdeka ya, selalu senyum dan mengucap salam ketika bertemu. Jadi
ucapkan salam, kalaupun mungkin jauh ya senyum saja. Jadi itu masuk dalam bisa jadi karakter. Jadi penilaian karakter itu bukan hanya ke sikap ketika kita interaksi saja atau kita bicara atau beretika. Ketika kita jarak jauh tidak komunikasi secara langsung itu juga sudah masuk dalam karakter. Atau mungkin seperti ini, Bu Isna manggil salah satu, respon kalian seperti apa? Nah, itu juga masuk dalam karakter kalian, itu orangnya aktif, cepat tanggap, atau mungkin gagal fokus dan sebagainya, itu juga masuk dalam karakter. Ibu harap kalian tetap selalu semangat meskipun kita dalam keadaan seperti ini, jadi tidak mengurungkan semangat kalian untuk belajar. Oke, untuk selanjutnya, nah, upaya menanggulangi pengaruh negatif. Silakan dibaca, Ibu Maulana ya, silakan dibaca. Ya Bu, upaya menanggulangi pengaruh negatif. 1. Memperbaiki cara pandang dengan mencoba bersikap optimis dan hidup dalam kenyataan. Maksudnya, sebaiknya remaja dididik dari kecil agar tidak memiliki angan-angan yang tidak sesuai dengan kemampuannya. Sehingga apabila remaja mendapatkan kekecewaan, mereka akan mampu menanggapinya dengan positif. 2. Menjaga keseimbangan pola hidup, yaitu perlunya remaja belajar disiplin dengan mengelola waktu, emosi, energi, serta pikiran dengan baik dan bermanfaat. Misalnya mengatur waktu dalam kegiatan sehari-hari, serta mengisi waktu luang dengan kegiatan positif. Sudah, Bu? Lanjut. Ibu lanjut. Yang ketiga, jujur pada diri sendiri, yaitu menyadari pada dasarnya tiap-tiap individu ingin yang terbaik untuk diri masing-masing, sehingga pergaulan bebas tersebut dapat dihindari. Jadi dengan ini remaja tidak menganiaya emosi dan diri mereka sendiri. 4. Memperbaiki cara berkomunikasi dengan orang lain sehingga terbina hubungan baik dengan masyarakat. Untuk memberikan batas diri terhadap kegiatan yang berdampak negatif, dapat kita mulai dengan komunikasi yang baik dengan orang-orang di sekeliling kita. Oke, terima kasih Maulana. Jadi ada upaya menanggulangi pengaruh negatif itu ada 4 ya di sini. 1. Memperbaiki cara pandang dengan mencoba bersikap optimis dan hidup dalam kenyataan. Maksudnya sebaiknya remaja dididik dari kecil yang sudah Ibu sampaikan. Kalian dari mulai lahir itu kan masuk di lingkungan keluarga ya, itu dididik dengan karakter ataupun dengan sikap ataupun dengan tutur kata yang baik, sehingga nanti ketika kalian sudah menginjak masa sekolah atau mengenal lingkungan luar, itu harapannya kalian sudah, meskipun katakan ketika anak usia dini itu belum tahu, mungkin belum bisa memilah ya mana yang baik mana yang benar, dalam arti oh ini temanku yang baik, ini yang kurang, dalam arti bisa membawa pengaruh negatif dan sebagainya. Harapannya sudah punya katakan batasannya atau bisa melihat lah. Untuk yang kedua, menjaga keseimbangan pola hidup. Jadi menjaga keseimbangan pola hidup itu terkait dengan waktu, mungkin pola pikir, emosi, energi. Di sini belajar disiplin dalam hal apapun, bukan hanya di sekolah atau pembelajaran formal saja. Jadi ketika kalian terjun di masyarakat, itu kalian bisa mengelola waktu tersebut. Yang ketiga, jujur pada diri sendiri. Itu tiap individu, jadi Ibu yakin kalian itu sudah bisa menilai diri kalian itu seperti apa. Saya itu tergolong orang yang seperti apa. Jadi silakan sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang kurang. Dalam arti kalian sudah bisa mengukur lah
diri kalian ini, oh kalau saya berteman dengan si A atau si B dalam arti konotasi kelompok yang negatif, nanti saya akan mengarah ke hal-hal yang negatif atau terjerumus atau bahkan ikut-ikutan, itu kalian sudah punya pakemnya sendiri. Oke, yang keempat, memperbaiki cara berkomunikasi dengan orang lain sehingga terbina hubungan baik dengan masyarakat. Nah, sudah Ibu sampaikan tadi, meskipun katakan lingkungan kita itu enggak semuanya sama dalam arti konotasi baik atau buruk dan sebagainya, atau mungkin kelompok sosial yang negatif, harapan Ibu tetap ada pakemnya saling menghargai. Jadi nanti ketika kita komunikasi dengan lingkungan sekitar itu tidak membawa dampak atau katakan energi negatif gitu ya. Jadi saling menghargai saja, meskipun kalau boleh memilih, kita memilih yang golongan atau kelompok yang baik dalam arti membawa pengaruh positif. Cuma ketika kita berada di lingkungan sosial, ketika kita berada di luar, kita belum tahu, belum pernah ketemu orangnya, kita ya harus tetap komunikasi yang baik, berikan sikap yang positif saja. Gitu. Jadi intinya saling menghargai. Oke, ini yang kelima, perlunya remaja berpikir untuk masa depan. Di sini Ibu berikan garis bawah saja ya. Perlunya remaja berpikir untuk masa depan ini di usia kalian yang sekarang, nanti bisa dibaca sendiri. Jadi perlunya pakem-pakem ataupun tadi batasan-batasan, dan kalian sudah harus berpikir dari sekarang, nanti saya mau kemana arahnya. Ketika saya mau menjadi seperti ini, atau contoh cita-cita kalian mungkin cowok-cowok semua senang olahraga semua, Bu, saya senang olahraga karena menjaga stamina dan sebagainya, nanti lulus mau jadi polisi, tentara dan sebagainya. Silakan, itu pilihan kalian. Nah, dari sekarang silakan sudah mulai berpikir untuk kedepannya. Mau seperti apa kalian nanti kedepannya akan kalian tentukan dari hari ini. Itu paham ya? Nah, selain usaha dari diri masing-masing, sebenarnya pergaulan bebas dapat dikurangi apabila setiap orang tua dan anggota masyarakat ikut berperan aktif untuk memberikan motivasi positif dan memberikan sarana prasarana yang dibutuhkan remaja dalam proses keremajaan, sehingga segalanya menjadi bermanfaat dalam kehidupan tiap remaja. Nah, intinya itu semuanya ikut berperan, bukan hanya diri kita pribadi, keluarga, masyarakat, siapapun itu punya pengaruh ataupun akan berpengaruh atau berdampak untuk kita sendiri ke depannya. Itu seperti apa, termasuk pola pikir kita. Oke, selanjutnya, nah, akibat pergaulan bebas. Sama seperti tadi, Ibu mau satu kelompok masing-masing memberikan contoh. Yang belum ya, silakan. Saribul atau Reza memberikan contoh untuk pergaulan bebas atau pergaulan Iya, Bu. negatif. Contohnya dari Saribul, pergaulan silakan. bebas itu akibatnya kita menyepelekan belajar, Bu, atau menyampingkan belajar, tawuran dan sebagainya, Bu. Oke, yang kedua kelompoknya Danika, Adit Maulana, silakan. Ya Bu, saya Bu. Oke, Dampaknya Adit, itu silakan. memakai narkoba Bu. Nah, itu ya yang sangat di masa kita pelajar seperti ini itu harusnya jangan sampai. Mendekati saja nggak boleh, apalagi mencoba. Oke, selanjutnya kelompok 3, Lutfi Layung Dwi, silakan. Oke, Bu. Untuk akibat pergaulan bebas, kebanyakan itu Bu, hamil di luar nikah Bu. Itu yang bahaya Bu. Ya, itu rawan sekali sekarang. Jadi di sekitar kita, mungkin bahkan di sekitar kalian itu banyak yang seperti itu. Perlunya edukasi ataupun pemahaman dari awal. Jadi pendampingan semua pihak lah, Bu.
bukan hanya orang tua, lingkungan sekitar, bahkan teman dan sebagainya, semuanya harus terlibat. Oke, kelompok yang keempat, Andreas Dodi, silakan. Berikan contoh satu saja pergaulan bebas atau akibat dari pergaulan bebas. Cara berpakaian, Bu. Nah, terutama anak-anak perempuan sekarang. Apa, Dodi? Itu ikut-ikut tren cara berpakaian anak-anak perempuan sekarang itu, Bu. Bisa menarik kriminalitas, Bu, itu, Bu. Nah, mungkin salah satunya itu ya, contoh kayak ke barat-baratan, jadi yang tidak pada tempatnya, katakan seperti itu, pakai rok mini ketika di jalan, mungkin kalau di rumah dan sebagainya tidak mengundang ya, tidak mengundang sesuatu hal dari sikap ataupun pola pikir orang yang melihatnya, tapi karena dipakai atau digunakan tidak sesuai tempatnya, akhirnya membawa arah pola pikir ataupun mengundang sikap orang yang melihatnya ke arah negatif. Oke. Ini Bu Lutfi mau izin ke kamar kecil, Bu. Siap, ya silakan. Saya izinkan 5 menit ya, biar nanti Ya, tidak Bu. tertinggal pelajaran. Oke, silakan. Oke, yang disampaikan teman kalian tadi benar, ada 4 contoh akibat pergaulan bebas itu. Yang pertama ini juga menyampingkan belajar, tadi sudah disampaikan Saribul. Yang kedua, tawuran antar pelajar, tadi juga Saribul sudah menyebutkan, ini yang marak terjadi bahkan baru kemarin ya. Ini mungkin lingkupnya hanya dekat saja, tawuran antar pelajar. Nanti ketika lingkungannya itu lebih luas, Ibu yakin pasti dampaknya atau keterlibatan orang-orangnya, individunya itu, kelompoknya itu akan lebih banyak. Dan Ibu harap kalian membatasi diri untuk hal seperti ini. Mungkin boleh salah satunya contoh yang kemarin barusan terjadi itu sepak bola supporter. Oke, kalian suka sepak bola, ikut berkumpul dan sebagainya, nggak apa-apa. Tapi harapan Ibu ketika ada hal yang sudah mengarah ke hal negatif, tolong itu untuk dibatasi. Entah diri kalian sebisa mungkin menghindar atau bagaimanalah. Kalian pasti sudah tahu. Oke, yang ketiga ketergantungan obat-obatan atau mungkin narkoba dan sebagainya itu sekarang sudah marak dan seperti ilegal itu, dibebaskan atau bisa dibeli di mana-mana dan sebagainya. Ibu harap kalian bisa memilah itu. Yang keempat, hamil di luar nikah. Apa? Bukan ilegal, kalau ilegal kan dilarang, Bu, tapi kalau legal itu diperbolehkan. Legal, oke, maaf tadi keserimpet. Legal, jadi banyak dijumpai, bahkan mungkin harusnya itu ke medis ya, karena disalahgunakan, atau mungkin bahkan bukan hanya obat-obatan tapi kayak lem, itu kan juga dampaknya ya, itu juga membawa dampak negatif. Nah, yang ketiga hamil di luar nikah ini mudi-mudi sekarang harusnya beberapa pihak itu terlibat, mungkin dari orang tua ya, kita nggak bisa menyalahkan karena ketika keluar rumah pasti orang tua mungkin ada yang sibuk bekerja dan sebagainya. Kita harus memberikan edukasi kepada orang tua anak terutama termasuk kalian yang punya kakak perempuan ataupun adik cewek itu. Harapan Ibu kalian bisa juga terlibat menjaga atau mungkin memberikan edukasi, seperti ini, entah nanti diarahkan untuk ikut ekstra, mungkin adiknya yang masih sekolah dan sebagainya, atau ikut klub atau mungkin ikut organisasi apalah, jadi untuk tetap produktif, jadi tetap dengan kelompok yang positif. Harapan Ibu seperti itu. Terus yang keempat, ini terserang HIV AIDS. Ini salah satunya yang mungkin dampak dari narkoba,
hamil di luar nikah karena berganti-ganti pasangan. Jadi Ibu sampaikan materi seperti ini bukan karena ini loh contoh kalau kena HIV, bukan hanya itu saja, tapi harapan Ibu kalian tidak sampai terkena atau ibaratnya mengalami, jangankan terkena, mendekati saja nggak boleh kalau bisa. Nah, seperti itu. Oke, yang terakhir dikucilkan, sudah pasti itu. Ketika jadi tim minoritas atau atau kelompok minoritas, pasti kita akan dikucilkan, akhirnya terjadi bullying dan sebagainya. Nanti terjadi pengeroyokan atau mungkin kelompok yang katakan tidak sepemahaman. Jadi itu macam-macamnya ya, kurang lebih pergaulan akibat pergaulan bebas. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Waktunya tinggal 5 menit, silakan, ada yang ditanyakan atau tidak? Bu, saya mau tanya. Bu, saya mau tanya. Ya, silakan. Apakah kita tidak boleh, Bu, berteman dengan mungkin orang lain itu kayak misalnya ngerokok, tapi kita tidak ngerokok, Bu, tapi mereka menghargai kita, atau sebaliknya ada yang minum, terus kita tuh berteman baik, tapi mereka ketika saya nggak mau ikut-ikutan itu mereka tidak menawarkan gitu, itu bagaimana Ibu ya? Apakah diperbolehkan Ibu? Nah, mungkin ada yang bisa jawab dari pertanyaan teman kalian ini? Reza ya tadi? Ya Bu, 100 ya Bu. Silakan. Ada yang bisa jawab? Kira-kira diperbolehkan nggak ketika kita berteman dengan orang yang katakan disebutkan Reza tadi mabuk-mabukan merokok? Oke, silakan. Saya, Bu. Ada yang mau menanggapi? Oke, Saripul, silakan. Kalau menurut saya, Bu, boleh, Bu, kita berteman dengan orang tersebut. Namun, kita harus menjaganya agar kita tidak mengikuti perbuatannya, Bu. Begitu, Bu. Paling-paling kita juga bisa membuatnya mereka ke arah yang lebih bagus lagi, Bu. Mengubahnya perilaku mereka agar supaya lebih baik lagi, Bu. Itu. Jadi kita tidak boleh memilih teman, Bu. Yang terpenting kita tidak mengikuti perbuatannya, Bu. Gitu. Ya, bagus, siap. Terima kasih Saribul. Sudah paham ya Reza? Mungkin tadi sekilas Ibu sudah menjelaskan di awal. Jadi di tengah-tengah tadi sudah Ibu jelaskan kalau kita bisa memilih, kan kita memilih pergaulan atau kelompok yang baik, katakan seperti itu. Tapi ketika kita keluar dari rumah atau kumpul di lingkungan sosial, kita nggak tahu orang itu seperti apa, atau mungkin bahkan kita tahu, masa iya ketika kita didekati dengan kelompok seperti itu, orangnya merokok, orangnya minum, kelompoknya negatif dan sebagainya, masa kita mau menjauh? Kan tidak. Jadi katakan seperti ini, kita hubungkan dengan agama ya. Hablum minanas kita bagus, tapi hablum minallahnya kita bagus, hubungan kita dengan Allah, Tuhan itu bagus, tapi hubungan kita dengan manusia, ketika kita membedakan seperti itu, nah kurang lebih seperti itu garis besarnya. Bagus, tapi pertanyaan yang bagus. Jadi di sini pelajaran kita bukan hanya teori umum saja, tapi ada kaitannya ya. Tadi sudah dibacakan layu, berilmu, bertakwa, berakhlak mulia dan sebagainya, itu kan hubungannya dengan Tuhan, ketuhanan. Oke, untuk selanjutnya ini tugas terakhir sebelum kita akhiri atau ketemu dengan pertemuan kita selanjutnya minggu depan. Jadi tugasnya tadi Ibu sudah buatkan kelompok, silakan setelah pembelajaran hari ini selesai semua koordinasi dengan kelompoknya untuk membuat video tentang pergaulan sehat, karena itu sudah membuatkan kelompok itu sesuai dengan tempat tinggal kalian untuk mempermudah koordinasi, komunikasi, dan pengerjaan penyelesaian tugas. Untuk tugasnya silakan Ibu mau dari Ibu Aca ya, kelompok 4 dulu, silakan milih yang mana ini nanti judulnya berbeda-beda masing-masing kelompok. Silakan kelompoknya Andreas mau milih yang mana? Bola basket, Bu. Oh, bola basket. Oke. Nah, silakan dicatat untuk
tugasnya kelompok 4 ini konsep dan prinsip remaja. Silakan nanti membuat video. Sudah dicatat, Andreas, Dodi? Sudah, Bu. Sudah ya. Judulnya saja, ini hanya judul, nanti pengumpulannya, pengerjaannya sebelum minggu depan. Oke, sudah ya. Untuk yang kelompok 3, Ibu mau Lutfi, Layung, Dwi, silakan. Karena basket sudah dipilih, tinggal bola sepak, voli, dan satu. Bola voli, Bu. Kelompok 3, Bu. Saya yang mewakili. Ya, voli. Ini tugasnya, judulnya kelompok 3 itu konsep dan prinsip sehat. Oke, sudah? Sudah, Bu. Sudah ya? Bu. Lanjut, tinggal 2, kelompok 2, kelompoknya Maulana Denika Adit, silakan dipilih bola sepak atau shuttlecock. Ya Bu, saya yang mewakili. Pilih shuttlecock Bu. Shuttlecock. Nah, untuk tugasnya kelompok 2, ini ya, judulnya nanti konsep dan prinsip pergaulan tidak sehat. Sudah dicatat. Yang terakhir berarti kelompok 1 itu kebagian judul konsep dan prinsip pergaulan yang sehat. Sampai sini. Ini nanti penilaiannya seperti ini. Penilaian video nanti akan Ibu sampaikan minggu depan. Terima kasih pesan Ibu, sehat selalu dan sampai jumpa, tetap dijaga kesehatannya. Terima kasih untuk hari ini, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.